Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah, para tamu Allah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Bagi yang masih ada waktu 5 atau 6 menit, saya akan mengajak jamaah sekalian untuk membacakan beberapa ayat suci Al-Quran dan terjemahannya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang insya Allah 13 hari lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Untuk itu saya akan bacakan beberapa ayat yang terkait dengan puasa dan mudah-mudahan ini menjadikan landasan yang kuat dan meningkatkan kualitas saum kita pada bulan Ramadan yang akan datang. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Potongan ayat ini menyerukan kepada segenap yang merasa beriman, yang mengaku sebagai orang yang beriman, tidak terkecuali siapapun Allah menyeru, dan orang yang merasa diseru pasti akan mendengarkan seruan dari Allah itu. Kalau ada orang yang tidak mendengarkan seruan dari Allah, berarti dia harus memperbaharui keimanannya. Yang kedua, Allah menyampaikan satu perintah kepada kita umat Nabi Muhammad, umat muslimin, untuk mengerjakan puasa. Kutiba alaikumussyiyam. Berpuasa menjaga makan dan minum serta hubungan suami istri sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu yang tingkat dasar. Kalau ya tingkat menengahnya, tingkat keduanya adalah bukan sekedar menjaga yang membatalkan puasa, tetapi juga menjaga seluruh anggota badan kita, panca indera kita, tubuh kita dari segala yang akan membatalkan nilai puasa kita, yaitu dengan perbuatan yang dosa. Yang tingkat paling tinggi adalah bukan sekedar anggota badan yang dijaga, tetapi juga hatinya dijaga dari husnuzan kepada Allah, dari keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Kutiba alaikumussyiyam. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, syariat berpuasa atau saum bukan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kepada umat-umat Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, dan juga umat-umat Rasul yang tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tujuannya sama. Syariat yang diterapkan, yang diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad dan umat-umat Rasul sebelum Nabi Muhammad, tujuan sama, agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Sesungguhnya semua perbuatan baik yang Allah perintahkan bermuara agar kita bertakwa. Hanya saja ibadah puasa adalah satu ibadah yang diwajibkan dalam periode tertentu, dalam waktu tertentu, dengan tujuannya adalah agar bertakwa dan menghasilkan, atau cara cepat membentuk dan menghasilkan pribadi-pribadi yang bertakwa adalah dengan saum atau puasa dengan sungguh-sungguh,
Dan siapapun yang serius melaksanakan ibadah puasa, maka akan mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah ampunan, dan yang kedua titel takwa, yang semuanya akan berujung menghantarkan kita semua orang-orang yang berhak menjadi penghuninya surga. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita dapat mengerjakan Ramadan, puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan anggaplah Ramadan yang akan datang adalah Ramadan yang terakhir, karena belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan yang datang. Dan dengan itu insya Allah kita dapat maghfirah dan jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan yang paling mulia yang dicanangkan, yang diharapkan dari apa yang kita lakukan melalui puasa itu. Berarti puasa yang diwajibkan kepada kita adalah rahman dan rahimnya Allah, karena Allah menghendaki seluruh orang yang beriman melalui puasa ini akan mendapatkan ampunan dan akan mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang 184, Allah berfirman ayyaman ma'dudat. Pada potongan ayat ini Allah hanya menyampaikan sejumlah hari dalam satu bulan, lebih gampangnya, yaitu pada bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau sedang dalam perjalanan, maka boleh diganti, diqada pada hari-hari di bulan lain di luar bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara kita mungkin ada yang terkena sakit dan sakitnya tidak memungkinkan untuk berpuasa. Di antara kita mungkin ada yang sedang bepergian, berjalan dari satu tempat ke tempat tujuannya dan tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka Allah memberikan satu keringanan, boleh diganti di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Bahkan bagi siapa yang berkeberatan, ada orang yang sakitnya tidak mungkin disembuhkan, sembuh dalam waktu yang bisa diperhitungkan, atau ada orang yang sudah tua dan ketuaannya karena lemahnya tidak mampu lagi untuk berpuasa, Allah memberikan solusi, sebuah keringanan. Fa fidyatun wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dengan membayar fidyah. Setiap hari dibayar dengan fidyah, yang para ulama menetapkan untuk satu fidyah, satu hari puasa itu 1 mud atau 6 ons. Jadi dengan keringanan itu maka orang yang sakit, orang yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan puasa, tidak ketinggalan untuk meraih nilai dari saum di bulan Ramadan. Namun kalau orang yang sakit itu punya kemampuan material, punya kemampuan ekonomi, demikian juga orang yang sudah sepuh, maka saran dari Allah adalah faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kalau menambah lebih daripada 1 mud, kalau menambah lebih dari 6 ons beras, itu lebih baik. Entah 6 ons menjadi 2 kilo, menjadi 5 kilo, dan ukuran yang tidak terbatas. Apa yang dia bisa gantikan untuk tidak berpuasa dan digantikan dengan fidyah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu catatan yang luar biasa supaya kita tidak memudahkan mengganti atau meninggalkan saum di bulan Ramadan karena alasan bepergian. Kalau sekiranya kita kuat dalam perjalanan itu, tidak melelahkan, terlebih dalam masa sekarang naik pesawat, naik kendaraan, naik kereta dan sebagainya, tidak membuat mudarat orang yang berpuasa. Ingat pesan Allah, wa antasumu khairul lakum. Meskipun itu adalah keringanan, tapi kalau kalian puasa maka itu adalah lebih baik menurut Allah. In kuntum ta'lamun, kalau
kalian mengetahui, lebih baik dari segi waktu dan lebih baik mungkin dari segi pahala, lebih baik dari segi kemudahan, karena musim bulan puasa adalah semua orang bersaum, sementara di luar lain mungkin dirasakan akan lebih berat. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ke-185 Allah berfirman, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan diwajibkan, disyariatkan puasa, melaksanakan puasa Ramadan? Itu adalah karena kemuliaan Al-Quran, dan untuk memuliakan Al-Quran maka bulan di mana di mana diturunkan Al-Quran, pada bulan itulah disyariatkan untuk berpuasa selama 1 bulan. Berarti ada sesuatu yang harus kita perhatikan, betapa mulianya Al-Quran, sehingga sampai Allah untuk memuliakan Al-Quran, bulan di mana diturunkan Al-Quran, Allah syariatkan untuk berpuasa. Bahkan di malam turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, ada yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang nilainya kalau kita beribadah pada malam hari itu sama dengan 1000 bulan beribadah, atau sama dengan 83 tahun, 83/4 tahun kita beribadah. Kenapa malam itu sangat luar biasa, sangat spesial? Karena pada malam hari itu diturunkan Al-Quran. Jadi meskipun kita paham puasa disyariatkan, tetapi ada yang sangat harus kita perhatikan, yaitu Al-Quran. Al-Quran yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, hudal linnas, guidance untuk manusia, bimbingan, petunjuk agar manusia bisa hidup benar di dunia untuk menghadapi kehidupan yang di akhirat. Kemudian wa bayyinatin minal huda, sebagian dari Al-Quran adalah bayinat, penjelasan. Dalam Al-Quran ada sebagian ayat yang dijelaskan oleh ayat yang lain, atau ada ayat yang menjelaskan ayat yang lain. Dan yang terpenting dari Al-Quran selain dari huda, Al-Quran adalah sebagai Al-Furqan, yang memisahkan, yang membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra," siapapun yang umurnya sampai ke bulan Ramadan, maka falyasumhu, maka wajib puasa. Siapapun yang beriman wajib berpuasa. Keringanan hanya diberikan kepada orang yang sakit atau orang yang dalam perjalanan. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka boleh diqadha, diganti pada hari yang lain di luar bulan Ramadan. Kenapa ada qadha? Kenapa boleh ada penggantian di bulan Ramadan? Karena Allah menginginkan satu kemudahan, bukan kesulitan. Karena pasti ada di antara yang beriman itu sakit. Pasti di antara orang yang beriman itu ada yang bepergian. Dan Allah tidak ingin menyulitkan, Allah tidak ingin menyusahkan, dan Allah masih ingin memberikan pahala kepada orang yang sakit, kepada orang yang bepergian, dengan memudahkan, yaitu mengizinkan untuk mengganti puasa di hari lain di luar bulan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan tujuannya adalah walitukmilul iddah, agar 1 bulan itu penuh. Karena kalau orang yang sakit tidak diizinkan untuk diganti, berarti akan kurang. Sakitnya 5 hari, maka puasanya akan berkurang 5. Bepergiannya 4 hari, maka orang akan berkurang 4 kali. Untuk menggenapi jumlah 1 bulan, maka digantilah pada hari lain di luar bulan Ramadan. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar sekalian kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya ini. Hadirin yang muliakan Allah,
betapa agungnya perintah ini, betapa luar biasanya perintah ini didasarkan atas kasih dan sayangnya Allah. Karena dengan puasa ini kita akan terampuni dosa. Kayaumin waladatu ummuh, seperti sucinya seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Kemudian yang terpenting lagi adalah memungkinkan seseorang dengan mudah menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu atau untuk itu kita diharapkan menjadi orang yang bersyukur, wala'allakum tashkurun. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai penutup adalah ayat ke-186. Allah memberitahukan kepada kita, wahai Muhammad, jika engkau ditanya tentang aku, jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah Allah itu dekat. Fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Satu-satunya yang membuat satu ibadah yang khusus untuk Allah dan pahalanya hanya Allah yang tahu, yang akan memberikan. Karena memang ibadah puasa adalah ibadah yang dikhususkan untuk Allah. Dan agar puasa kita, saum kita bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin, maka ketahuilah kita diperhatikan oleh Allah. Fa inni qarib, Allah itu dekat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita sudah meyakini bahwa Allah itu dekat, maka kita akan serius menjalankan puasa dan kita akan memperbanyak doa untuk menyampaikan segala macam permohonan kepada Allah, karena Allah itu begitu dekat dengan kita dan Allah akan menjawab segala doa kita. Allah akan mengabulkan segala kepentingan dan hajat kita. Ujibu da'wata da'i dada'an. Allah, aku akan kabulkan permohonan setiap orang yang memohon asalkan dia meminta. Syaratnya dua. Yang pertama, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, puasa dengan sebaik-baiknya. Fal yastajibuli. Yang kedua, yakin, percaya, beriman kepada Allah, bahwa Allah memperhatikannya, bahwa Allah mendengarnya, bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Itu syaratnya dua. Dan insya Allah jaminan dari Allah akan menjadikan kita orang-orang di jalan yang benar, di jalan Shiratal Mustaqim, yang betul-betul mengarahkan kita, langkah kita, hidup kita di dunia sampai di akhirat masuk ke dalam jannahnya, surganya. Allah berfirman, la'allahum yarshudun, agar mereka berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan saum pada bulan puasa yang akan datang dengan sebaik-baiknya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.